warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Padang. Pada kesempatan ini kami akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 yaitu tentang praktek coaching. Perkenalkan, nama saya Juwita Sari Indah dari SDN 06 Padang Besi. Dan saya Desi Kurniasari dari SDN 36 Cengkeh. Dan saya Winda Widya dari SDN 10 Bandar Buat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ita. Selamat pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabarnya baik Ibu. Ibu bagaimana? Alhamdulillah saya juga baik. Bu Ita udah sarapan? Udah Ibu. Ibu bagaimana? Ibu udah sarapan tuh? Oh udah. Alhamdulillah saya juga udah sarapan tadi. Iya Ibu. Ya. Saya dengar-dengar Bu Ita akan melaksanakan coaching hari ini. Iya Ibu, rencananya mau praktek coaching dengan teman. Ya. Kalau boleh saya izin, saya boleh bertanya-tanya tentang praktek coaching yang akan Bu Ita lakukan hari ini. Boleh Ibu, silakan. Baik Bu Ita, nanti ketika coaching, indikator rubrik penilaian yang bagaimana yang akan Bu Ita lakukan dalam kegiatan praktek coaching? Oh iya, nanti dalam praktek coaching nanti ya Ibu ya, saya nanti akan melaksanakan penilaian tahapan TITA Ibu, yang mana nanti tahapan TITA tersebut itu ada tujuannya, yang kedua yaitu mengidentifikasi masalah, yang ketiga yaitu aksi nyatanya, dan yang keempat tanggung jawab. Ya. Terima kasih ya jawabannya Bu Ita. Iya Ibu. Lalu kompetensi apa yang lebih spesifik yang akan Bu Ita kembangkan terhadap coaches dan Bu Ita sebagai coaching nantinya di dalam praktek kegiatan coaching? Kegiatan coaching ya Bu ya. Ibu Juta nanti akan menjadi coachnya ya Bu. Iya. Nanti kompetensi yang akan Ibu Juta kembangkan kepada coachnya yaitu nanti dengan memberikan pertanyaan yang berbobot Ibu. Jadi yang bersifat terbuka Ibu. Yang mana nanti coachnya bisa menjawab pertanyaan tersebut dengan berpikir bagaimana kronologi ceritanya. Di sana nanti lebih spesifiknya nanti diibaratkan coach menggali ide-ide pada coach dalam menemukan solusi dari permasalahannya Ibu. Nah, itu kompetensi itu yang mau dikembangkan kepada coaching. Oh, seperti itu. Iya Ibu. Terima kasih ya jawabannya Bu Ita. Jadi di sini Bu Ita akan melakukan coaching dengan cara menggali ide-ide solusi dari permasalahan yang akan dijabarkan oleh seorang coach ya. Iya, coachingnya sendiri. Iya Ibu, seperti itu Ibu. Baik Bu Ita, silakan lakukan praktek coachingnya. Ya, nanti semoga lancar dan tetap semangat ya. Iya Bu, semangat. Insya Allah semangat. Ya. Terima kasih Bu Ita. Oh ya, kalau saya boleh izin, pada kegiatan coaching nanti saya sebagai observer bolehkah saya lakukan? Mengobservasi maksud Ibu? Iya. Nanti boleh aja Bu, nanti ketika kami praktek coaching nggak apa-apa. Iya. Terima kasih ya Bu Ita. Iya Ibu, nah izin saya dulu ya Bu ya mau memanggil coachingnya saya. Ya, silakan Bu Ita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Indah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Ya. Apa kabar ini Ibu Indah hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Di hari ini bagaimana perasaan Ibu hari ini? Alhamdulillah rasanya baik Ibu daripada hari sebelumnya karena memang lagi pilek aja. Sekarang udah alhamdulillah. Jadi rasanya sekarang udah senang gitu atau lagi galau itu? Galaunya mungkin ada sedikit masalahnya ya Bu ya. Ada permasalahan anak ya. Oke Ibu. Nah, ini apa sih topik yang akan Ibu angkat dalam percakapan kita hari ini?
Iya ibu, kemarin saya mencari ibu, kebetulan ibu tidak ada di tempat, makanya sekarang alhamdulillah ibu sudah meluangkan waktu untuk saya. Saya ingin berbincang mengenai gangguan belajar anak di kelas saya. Gangguan belajar terhadap anak dalam pembelajaran ya, Bu, ya. Iya, Oh iya. Baik Ibu. Nah, sebelum kita mulai berbincang-bincang tentang gangguan belajar yang Ibu alami, nah kira-kira apa ya yang Ibu inginkan atau yang akan Ibu harapkan dari percakapan kita hari ini? sangat besar harapan saya ibu. Saya berharap dengan diskusi saya dengan ibu, saya dapat mengatasi permasalahan saya di kelas ibu, terutama mengenai proses belajar mengajar saya di kelas ibu. Oh, seperti itu ya, Bu ya. Mudah-mudahan nanti yang mana yang Ibu harapkan nanti dapat kita temukan ya, Bu ya, Iya, solusinya. Oke, Bu. Nah, Ibu kira-kira situasi Ibu sekarang ini seperti apa ini, Bu? Iya, situasi yang saya alami ya Bu ya, selama proses pembelajaran itu dalam gangguan belajar banyak sekali permasalahan. Namun yang paling jadi perhatian saya, anak yang mengambil barang temannya tanpa izin. Ketika temannya sedang menulis Ibu, langsung diambil aja. Jadi yang punya pena pun atau punya pensil ini kesal karena langsung diambil sama temannya. Itu yang jadi perhatian khusus saya. Jadi dengan keadaan yang demikian itu nanti mengakibatkan kegaduhan di antara anak sang satu dengan yang satu yang lain. Iya betul Ibu. Itu sangat berpengaruh sekali ya Bu ya. Iya. Nanti tanpa berarti gini Bu. Lalu ketika dia mengambil ini, bagaimana respon teman yang diambil nanti marah gitu? Atau Iya, gimana? iya. Jadi kemarin kejadiannya saya sedang memberikan tugas setelah menyampaikan materi dan diskusi dengan anak. Kemudian anak-anak sedang menulis. Yang temannya ini, yang si B ini mengambil pena temannya, akhirnya dia marah, langsung geprak meja gitu Bu. Akhirnya akhirnya teman-teman yang lain terganggu, kaget. Nah, Ada lagi enggak maksudnya teman-teman yang lainnya ada lagi enggak yang atau cuma satu enggak, ini satu aja? ini aja. Ya, satu ini aja. Atau teman-teman yang lainnya enggak pernah Enggak, dia kalau coba? gangguan lain ada Ibu, cuman enggak Maksudnya masih gini. bisa kita tangani. Maksudnya Ibu cerita seperti ini. Bu. Ini kan anak ganggu satu ini ngambil pena yang si B gitu, yang anak A ngambil yang B yang nah kira-kira yang anak A ini ganggu anak yang C D B yang lain ada enggak? Enggak. Cuman ada satu ini Iya. aja. Apakah ada permasalahan gitu? Nah, itu Ibu. Ternyata setelah Dinda tanya, maaf ya Bu, saya tanya. Berarti cuma satu aja ya Bu ya? Iya. Satu temannya saja. Tapi dengan satu teman ini memberikan efek kepada teman-teman yang lain, Iya. mengganggu gitu. Mengganggu. Nah, Ibu, kira-kira nih Bu, apa yang Ibu lakukan, yang bisa Ibu lakukan di saat situasi seperti itu? Yang saya lakukan Ibu kemarin, saya panggil kedua anak didik saya tersebut. Kemudian saya menanyakan kepada mereka dengan metode segitiga restitusi Ibu. Jadi saya panggil kenapa ya mereka ini seperti ini di dalam kelas. Biasanya kedua anak ini juga nggak ada permasalahan yang berat gitu Ibu. Jadi dengan segitiga restitusi itu saya tanyakan apa sih yang jadi masalah yang kamu alami nak, seperti itu. Seperti itu ya Bu ya. Jadi Ibu lakukan lebih dalam lagi dengan menanyakan anak ini. Iya betul. Kira-kira itu Bu, Ibu menanyanya di kelas kah? Atau Ibu bawa ini anak ke satu ini? Oh, kalau di kelas cuma menanyakan kenapa seperti itu aja Bu, nggak sampai detailnya. Setelah jam istirahat baru dipanggil. Baru Dipanggil. aja. Iya. Karena juga mempunyai efek ya Bu ya. Iya, betul sekali, Kita panggil dan kita coba nasihatin di depan teman-temannya, nanti bukan malahnya menambah anak ini apa ya menambah anak ini berubah malah menjadi-jadi ya Bu Iya ya. betul sekali. Seperti itu. Oh iya Ibu. Lalu Ibu, jadi Ibu melakukan segitiga restitusi itu bagus sekali itu Bu. Jadi kita menanyakan
bagaimana anak ini di dalam satu ruangan. Jadi kita menelusuri nih identifikasi masalahnya. Bahwasanya setiap anak itu melakukan kesalahan, tapi bagaimana anak ini belajar dari kesalahannya. Nah, lalu kira-kira seperti apa Ibu lakukan itu? Yang saya lakukan Ibu kemarin ya Bu ya, dan sekarang maunya melanjutkan lagi itu Bu. Pertama menstabilkan identitas, bagaimana saya menanyakan kenapa anak si A ini melakukan hal itu kepada si B. Kemudian memvalidasi tindakannya, apakah tindakan yang kamu lakukan itu betul apa tidak. Jadi anak itu yang tahu tingkah laku dia itu betul apa tidak sih. Jadi saya tidak ingin mencasnya Bu, biar dia sendiri yang menggali tindakan dia. Ya sama ini nanti namanya posisi kontrol ya Bu ya. Iya Ibu, kalau lebih Emang seperti itu saya belajar dulu. posisi kontrol yang Ibu Iya. lakukan itu bagus sekali itu. Tapi yang ibu lakukan tadi itu mungkin lebih spesifiknya ke kebutuhan dasar anak ya Bu ya. Iya Ibu. Jadi apa sih yang dibutuhkan anak ini, kenapa seperti itu? Itu bagus itu Ibu yang Ibu lakukan, luar biasa sekali itu Ibu. Iya, Ibu. Lalu apa lagi Ibu? Ya setelah tahu apa permasalahannya dan anak-anak sendiri sudah sadar atas tindakannya, maka saya akan minta masing-masing untuk membuat keyakinan Ibu, agar mereka tidak mengulanginya lagi untuk kedua anak tersebut. Berarti dengan Ibu memanggil dia telah melakukan interview, jadi tindakan yang harus Ibu lakukan nanti membuat sebuah keyakinan kelas. Iya, Ya, keyakinan bagus itu, kelas. itu. Tanpa kita sadari dengan permasalahan, rupanya Ibu telah menimbulkan solusi itu sekali itu Bu. Bagus Iya sekali. Bu, nggak nyangka juga ya Bu, Jadi berkat mungkin dengan arahan Ibu. berbicara ini kita menemukan solusinya gitu ya. Iya Ibu. Tapi itu luar biasa sekali itu Bu, solusinya bagus itu, nggak apa-apa. Lalu kira-kira ini Bu, kapan Ibu ini mau laksanakan itu? Iya, kalau kemarin saya masih bertanya di kelas saja dulu ya Bu ya. Jadi kalau bisa nanti izin Ibu, saya akan melakukan tindakan tersebut atau kegiatan tersebut di UKS Bu. Kalau di ruang guru kita kan ruangannya terbatas ya Bu ya, teman-teman rekan kerja juga ramai. Jadi saya juga tidak ingin mempermalukan anak di sana. Jadi saya izin itu memakai ruang UKS kita untuk kegiatan saya ini. Boleh Ibu, silakan, nggak apa-apa. Nanti bisa dikondisikan saja kelasnya gitu ya. Betul sekali yang Ibu bilang tadi. Tapi kita anak-anak itu sama seperti kita ya, dia juga mempunyai rasa malu. Bagaimana kita menjaga harga diri dan dia merasa berharga gitu ya. Dan mudah-mudahan dengan solusi itu kita harapkan nanti anaknya berubah gitu ya. Ya insya Allah Bu, itu harapan kita. Jadi ya itu dapat kesimpulan seperti itu. Oke Bu. Nah kira-kira komitmen apa nih yang mau Ibu lakukan? Kan tadi udah ada rencananya Ibu ya. Iya. Oh rencananya ini aksinya seperti ini dan mau dilaksanakannya kapan tadi Bu? Rencana hari ini Bu. Hari ini Iya. ya, bagus, boleh silakan Ibu. Lalu kira-kira komitmen apa yang akan Ibu lakukan selanjutnya? Kan ini udah mau rencanakan ya Bu ya, Iya. mau laksanakan hari ini. Lalu komitmen apa? Jadi Komitmen yang akan saya lakukan Ibu, yang pertama saya meminta kedua anak didik saya itu untuk memegang teguh kesepakatan yang sudah mereka katakan kepada saya, yang sudah mereka janjikan kepada saya. Kemudian saya akan menambah bagian dari poin untuk kesepakatan kelas untuk saling menghargai teman dimanapun kita berada. bagus. Jadi kesepakatan kelasnya nanti sesuai dengan Iya. apanya ya Bu ya? Iya, Dengan dari kasus ini Bu, jadi menambah kesepakatan kelas kayak kata kesepakatan nanti saya namanya mereview poinnya. kembali ya Bu ya. Iya betul ya Bu. Itu luar biasa sekali Bu. Lalu lalu kira-kira nih Ibu, siapa yang bisa membantu Ibu dalam melaksanakan tugas ini, melaksanakan aksi ini? Yang untuk membantu saya di sini mungkin minta tolong sama bantuan guru GPK Bu, Iya. untuk menanyakan bagaimana hal yang lebih rinci mengenai kejiwaan anak Bu, takutnya nanti ada yang salah atau bagaimananya, jadi saya minta bantuan sama beliau Bu. Oh iya bagus. Berarti ini Ibu berkolaborasi ya Bu Iya, dengan Bu. guru GPK. Ya nggak apa-apa Ibu, itu luar biasa sekali solusinya.
dan saya yakin Ibu dapat menyelesaikan permasalahan ini dengan baik. Nah, good luck Ibu ya. Terima Nanti kasih juga, Ibu. saya akan berikan izin kepada guru GPK juga untuk meminta bantuan juga kepada guru GPK tersebut untuk bisa membantu Ibu. Dan Ibu boleh memakai ruangan kelas ini. Nah Ibu, sekarang Terima bagaimana kasih juga, perasaan Bu, ya. Ibu sekarang? Iya Bu, alhamdulillah perasaan saya lebih plong ya Bu ya. Dengan diskusi dengan Ibu, saya mendapatkan arahan, saya tahu apa yang harus saya lakukan, dan bagaimana tanggung jawab saya atas ya bincang-bincang yang sudah kita lakukan ini Bu. Mudah-mudahan ke depan anak didik saya tidak melakukan itu lagi Bu. Iya, di perasaan Ibu hari ini senang ya Bu ya. Ya, Gak alhamdulillah, alhamdulillah senang ya Bu ya. Alhamdulillah Ibu bisa menemukan solusi dari permasalahan ini. Iya, Nah, jadi Ibu ada lagi yang mau Ibu sampaikan? sepertinya tidak Ibu. Udah banyak Mudah-mudahan yang saya membantu yakin sekali Ibu bisa melakukan ini dengan baik sekali. Good Ibu, semangat. Iya Bu, terima kasih Bu. Iya, semangat. Ya, Bu pamit ya Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Iya, Bu. Alhamdulillah ya Bu Ita, kegiatan praktek coachingnya sudah berjalan lancar hari ini. Alhamdulillah Ibu. Iya. Insya Allah luar biasa ya Bu ya. Gimana perasaannya, udah gak lega gitu? Perasaan sekarang lagi bahagia itu Ibu. Iya. Rupanya guru tersebut ini sebenarnya punya permasalahan. Nah, sebenarnya solusinya udah ada gitu. Iya, Cuman udah ada. tinggal kita menggali lagi akhirnya secara tidak sadar bahwasanya solusinya udah ada pada diri dia sendiri. Iya. Ya, baik Bu Ita, dari kegiatan praktek coaching tadi, saya sebagai observer ya mohon izin untuk memberikan sedikit Ya nggak apa-apa Bu, bagus. penilaian terhadap kegiatan tadi. Bu Ita sudah melaksanakan kegiatan coaching yang sesuai dengan alur Tirta. Sudah tampak tujuannya, kemudian identifikasi masalahnya, kemudian bentuk rencana aksinya, dan tanggung jawabnya. Kira-kira tadi menurut Bu Ita bagaimana yang dirasakan terhadap jawaban coaching terhadap alur Tirta tadi? Yang perasaannya Ibu. Iya, perasaan. Rasanya tadi lumayan nervous juga gitu ya Bu ya. Iya. Tapi ada bahagianya juga gitu. Iya. Akhirnya saya bisa menggali informasi lagi dari coachingnya. Tapi ada juga sih kekurangan tak juga saya lagi kekurangan juga. Iya. Iya Bu Ita. Semenjak rentang tadi, saya juga cukup, Bu Ita udah melakukan membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga muncul ide-ide, gagasan-gagasan dari seorang coach ya. Menurut saya itu bagus dan sangat luar biasa. Bu Ita juga sudah menerapkan prinsip dari sebuah coaching, yaitu seni bertanyanya sudah ada, kemudian mendengarkan dengan kesesungguhannya sudah ada, dengan penuh hati, kemudian menangkap kata kunci dari jawaban coach itu udah ada, udah tampak gitu. Dan mudah-mudahan dengan kegiatan tadi juga sudah melihat juga tadi adanya kemitraan antara Bu Milita dengan Bu Winda sebagai coach dan sebagai coach. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini dapat meningkat lagi kompetensi coaching Bu Ita. Insya Allah. Iya, tetap semangat dan sukses selalu. Insya Allah dapat semua. Iya, oke. Oke Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Indah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Oh ya, Ibu Winda nanti akan melakukan coaching ya pada hari ini. Iya Bu, insya Allah. Oke, sebelum melakukan proses coaching, saya mau ada sedikit yang mau dibicarakan. Boleh Bu? Bisa Ibu. nanti pada saat coaching antara coach dan coaching akan saya amati ya Bu ya. Nanti saya akan mengamati dan akan saya nilai bagaimana
akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaiannya. Apakah seperti ini Bu ya? Apakah nanti proses coachingnya itu sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Dan kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang sesuai dengan kata kunci, sehingga nanti saya juga akan mendengarkan jawaban dari coachingnya tentang pertanyaan yang Ibu berikan, apakah sudah sesuai atau belum, gitu Ibu. Ya Ibu. Nah, jadi Ibu sebelum dilakukannya proses coaching, ada sedikit yang akan saya tanyakan. Boleh Ibu? Boleh Ibu. Yaitu untuk yang pertama, yaitu kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada proses coaching nanti? Oke Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada proses coaching yang akan saya lakukan, yang pertama itu kehadiran penuh, yang kedua adalah mendengarkan aktif, kemudian yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot Ibu. Oke, jadi potensi yang Ibu kembangkan itu kehadiran penuh, Iya. yang kedua tadi Mendengarkan aktif, dan yang ketiga yaitu Mengajukan. mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya. Ya. Oke. Lalu pada proses coaching ini untuk lebih spesifiknya kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan lebih spesifiknya? Ya, yang akan lebih spesifik saya kembangkan itu mendengarkan aktif dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot Ibu. Jadi lebih spesifiknya jadi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke. Lalu Ibu indikator pencapaian apa yang akan Ibu harapkan dari proses coaching nanti? Iya, indikator yang ingin saya harapkan yaitu Ibu, bahwa nanti si coach akan dapat menyelesaikan permasalahannya atau mencari solusi dari permasalahannya dengan dirinya sendiri. Jadi dengan bimbingan saya, nanti coach dapat mengatasi masalah dia sendiri. Jadi indikator pencapaiannya nanti si coachingnya dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Iya. Oke. Baik Bu, nanti silakan Ibu panggil coachingnya, nanti saya akan mengamatinya. Ya, Bu, ya? Oke. Assalamualaikum Bu Desi. Waalaikumsalam Bu Indah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Ibu sehat. Ibu gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah juga sehat walafiat. Iya Ibu. Ya, dengar-dengar kabar Bu Desi ada mau dibicarakan dengan saya. Iya Ibu. Ini sebenarnya saya udah cari Ibu kemarin. Iya. Kemudian Ibu katanya keluar, lagi ada acara di luar. Dan saya sekarang kebetulan gunanya saya ingat kembali apa yang mau dibicarakan. Ini Bu, rencananya saya ini mau bikin sudut literasi Bu. Oh, Iya. literasi ya. Nah, Jadi kira-kira tujuannya Bu Desi buat sudut literasi supaya apa dan di mana ya? ini karena ada apa ya Bu, kemarin ada program dari pemerintah daerah kita, gerakan literasi. Jadi Desi coba membuat sudut literasi di kelas karena belum itu dilakukan Ibu. Dan dengan tujuan menumbuh kembangkan minat baca siswa Bu, baik secara literasi maupun numerasi gitu Bu di kelas. Luar biasa ya Bu Desi ya, Masya Allah. Saya nggak nyangka Bu Desi punya ide seperti itu. Iya Ibu. Kira-kira identifikasi apa dasarnya Bu Desi ingin buat sudut literasi di kelas? Ini permasalahannya ya Bu. Permasalahannya ya karena kurang minatnya bacaan anak ya Bu. Sekarang betul sekali karena itu, terhadap buku ya Bu. Anak-anak betul. lebih suka melihat handphone, kurang suka membaca buku. Dan kadang sudah dibikin jadwal dia membaca buku di perpustakaan, mereka juga tidak mau mengunjungi kan Iya, Bu. iya betul. Jadi di situ punya rencana Ibu mau bikin sudut literasi yang menarik nanti buat anak, kemudian anak termotivasi untuk masuk ke dalam sudut literasi itu Ibu. Iya, berarti dengan buat sudut literasi, konversi sudut literasi sudutnya seindah mungkin, jadi anak-anak menarik ya. Iya Ibu, mungkin yang indahnya belum nampak lagi kan Bu. Ya coba jadi mau cari ide-ide gitu gimana sudut literasi itu menarik sehingga anak termotivasi untuk membaca gitu Bu.
Jadi Bu Desi, dari yang Bu Desi bicarakan kepada saya, yang menjadi masalahnya karena anak nggak suka baca ya Bu Desi Iya ya? Ibu, karena nggak suka membaca, apalagi buat baca buku bacaan sekolahnya aja anak-anak nggak suka, Bu. Lebih suka disuruh kasih PR gitu, anak-anak suka cari jawaban di Google. Itu kira-kira udah berapa lama itu rasa Bu Desi lihat anak-anak perkembangannya seperti Ya itu? karena eh, COVID kemarin ya Bu ya, Oh iya, iya anak kan kita lebih anak sering udah megang handphone. biasa handphone kan, Betul, betul, betul. iya sampai sekarang. Jadi coba dikembalikan lagi lah motivasinya agar tergiur kembali untuk membaca gitu. Saya juga mulai tertarik dengan pembicaraan kita ini. Iya Ibu. Kira-kira Bu Desi nanti sekedar buku saja atau yang ada digitalnya atau bagaimana? Ke depan arahannya dari Bu Desi kepada anak-anak atau Eh, buku saja? ya buku saja Bu, tapi ya dicarilah pilih buku-buku yang menarik Bu, bagi anak. Yang kekinian ya? Iya Ya, Bu, ya. bukan buku yang lama lagi Iya. gitu, harus edisi terbaru Iya, gitu. Masya Allah, luar biasa ya, Iya Bu itu Desi. rencananya. Kira-kira kapan rencana yang akan Bu Desi lakukan itu? Rencananya nih Bu, hari Sabtu depan sama murid kita goro, terus kita bikin sudut literasinya. Terus Desi juga mau libatkan pihak lain gitu Ibu. Oh, boleh? Bagus itu. Ya, yang pihak lainnya itu pustakawan sama orang wali murid gitu rencananya Bu, untuk terlibat dalam pembuatan sudut literasi ini Bu. Jadi kalau semua pihak ikut Iya, melaksanakan, jadi apa yang kita Berkolaborasi, ya idekan kan, Bu? lebih apa ya Bu Desi ya? iya, iya seperti itu Ibu. Nah, luar biasa. Kalau sudah dilaksanakan, itu kira-kira berapa lama ya Bu Desi butuh waktu buat sudutnya itu di kelas? Minimal mungkin sekitar semingguan lah Bu, dengan dekorasinya. Kemudian itu juga punya ide nih Bu, Ya, apa itu Bu Desi? bikin jurnal membacanya. Jadi anak-anak datang ke sudut literasi, mereka bukan sekedar membaca, mereka meringkas sisi bacaannya dalam jurnal membaca yang sudah disediakan gitu. Betul. Kemudian untuk menarik anak-anak lagi, Desi sediakan buku tamunya gitu. Jadi Terus ya rasa apa ya? rasa jadi tamu gitu Iya, kan Bu. karena juga lebih Iya. aspire gitu ya, lebih Iya. semangat Iya, ya. semangat. Betul, Kemudian betul. nanti akan berikan reward kepada anak-anak yang sering mengunjungi literasi, berupa bintang atau emosi yang menarik gitu buat anak nantinya. Luar biasa. Saya tidak menyangka Bu Desi sudah memikirkan sejauh itu. Iya Ternyata Ibu. Bu Desi sudah bagus dalam mengenai Iya. minat baca kepada siswa-siswa Iya kita ya. Ibu. Nah, kira-kira untuk ke depan setelah plan Bu Desi terlaksana, bagaimana tanggung jawabnya? Bagaimana untuk ke depannya? Eh, Dari Bu Desi dengan anak-anak bagaimana? Kedepannya Desi harap kegiatan ini konsisten ya Ibu, dan berkelanjutan. Anak-anak tetap termotivasi gitu untuk masuk. Kemudian kita akan bukunya kita ganti lah setiap bulannya, jadi anak-anak tidak bosan kan Bu. Iya. Itu jadi buku yang sudah dibaca sebulanan kita ganti ke perpustakaan, kita minta bantu kepada pustakawan untuk menggilir bukunya gitu kan Iya. Bu. Iya. Anak-anak juga lebih suka lagi Iya. karena setiap saat bukunya baru lagi. Baru lagi, jadi program ini berkelanjutan dan tetap konsisten gitu. Mungkin ada ide yang lain kalau seandainya saya juga punya ini cerita sedikit ya Bu Desi. Ada anak saya di rumah, kalau anak membawa buku tuh bagaimana ya? Bisa nggak tuh Bu Desi? Kalau menurut Bu Desi gimana? Ini bagus sekali deh Ibu. Iya ya kan Bu ya, kalau dia anak disuruh bawa buku, jadi diisi sudut literasinya sama mereka ya kan Bu. Iya, itu sangat menarik. Saya akan coba konfirmasi sama anak-anak yang siapa yang udah punya buku yang mau menyumbangkan ke sekolah, itu pun bisa menjadi tambahan pustaka di sudut literasi kita. Tambah referensi juga buat Iya, anak-anak ya tambah Bu Desi referensi ya. juga.
Ya bagus sekali, ternyata yang Ibu Desi rencanakan sangat bagus sekali, Iya Ibu. luar biasa. Iya. Terima kasih Ibu. Ya. Eh, Bagi saya apa yang Ibu Desi plan untuk anak-anak itu sangat bermanfaat. Karena Iya. betul sekali kata Bu Desi, anak-anak kita sudah minat bacanya berkurang, Iya. ingin melihat buku juga jarang. Jadi Iya. dengan rencana literasi ini sangat-sangat baik untuk anak kita juga. Iya Ibu. Mudah-mudahan ya Bu, dengan adanya sudut literasi, meningkatnya belajar anak, Betul, meningkatnya literasi anak, dan kemudian kita akan dapat juga anak-anak yang ahli di bidang literasi Masya yang bisa Allah. kita majukan di dalam lomba-lomba literasi di tingkat sekolah, kecamatan nantinya gitu. Iya, bagus Bu Desi. Jadi saya dengar ya bagaimana hasilnya per minggu. Jadi saya ingin tertarik juga bagaimana perkembangannya. Ya Bu Desi ya. Iya Ibu. Ya, masih ada yang perlu kita bicarakan lagi Bu Desi? Desi saya sudah ya Bu ya, sudah. Karena ada rapat Iya, juga ada nanti tambahan ya. juga dari Iya. Ibu nanti tadi. Kemudian ada kayaknya kita udah apa namanya? Udah mendapatkan solusi ya Bu tadi dari permasalahan kita tadi kayak Iya. gitu Bu. Bagus sekali rencana Bu Desi. Mudah-mudahan cepat diselenggarakan saja. Ya Bu Iya. Desi ya. Iya Ibu. Iya. Terima kasih ya Bu Desi ya atas plannya Ya. untuk sekolah kita. Iya Ibu. Terima kasih kembali. Ya. Assalamualaikum. Makanya. Baik Ibu, tadi saya sudah mengamati proses coaching Ibu tadi yang telah Ibu lakukan pada coaching. Ya Ibu. Nah, sedikit pertanyaan lagi ya Ibu ya. Ya. Lalu apakah menurut Ibu sudah apa yang sudah Ibu lakukan terkait coaching tadi menurut Ibu? Iya, coaching yang saya sudah lakukan sudah sesuai dengan alur kita Ibu, yaitu saya sudah melakukan dari tujuan, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab kepada coaching. Jadi Ibu sudah melakukan dengan proses alur kita ya Bu, ya, yang mana di sana ada tujuannya tadi. Gitu. Oke. Baik Ibu, nanti saya mempunyai catatan kecil nih dari observasi yang berdasarkan coaching tadi. Nah, menurut saya proses coaching yang Ibu lakukan tadi sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya juga sudah cukup sesuai dengan alur ceritanya. Nah, serta Ibu juga sudah berusaha menggali lagi informasi-informasi melalui pertanyaan-pertanyaan Ibu yang berbobot terhadap coachingnya. Oke, dan Ibu juga sehingga coachingnya juga menemukan solusi dari permasalahannya. Itu yang catatan kecil saya. Jadi coaching yang Ibu lakukan sudah sesuai dengan prinsip coachingnya, yaitu bagaimana prinsipnya itu kemitraan. Jadi udah nampak tadi kemitraannya prosesnya kreatif dan memaksimalkan kompetensinya. Lalu Ibu, kompetensi apa lagi sih yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan coaching yang barusan Ibu lakukan tadi? Kompetensi yang sangat ingin saya kembangkan itu adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kemudian saya berharap untuk suatu saat nanti kalau di lain waktu nanti saya dapat lebih memahami bagaimana menjalankan alur kereta ini pada proses coaching. Oh iya, berarti Ibu yang ingin dikembangkan lagi yaitu yang ingin dikembangkan lagi bagaimana bisa nanti alur kita ini diterapkan Iya, ke depannya lebih baik, Iya. itu maksudnya. Iya. Ya, dan juga bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke Ibu, semoga ke depannya kita dapat melakukan coaching ini dengan lebih baik lagi. Dan demikian observasi coaching kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup ya Ibu dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum Bu Desi. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabar Bu Desi hari ini? Alhamdulillah Ibu sehat. Ibu gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat juga seperti Bu Desi. Kemarin
Bu Desi katanya hari ini akan melakukan proses coaching. Iya Bu, rencananya akan coaching tema sejawat Ibu Juwita nanti siang Ibu. Ya, dalam proses coaching Bu Desi, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, apakah nanti sudah sesuai coaching yang Ibu lakukan dengan Abu Tirta, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot, dan ketiga, merespon coaching sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, percepatan kreatif, memaksimalkan potensi. Iya Ibu. Nah, kira-kira di sini saya ada 3 pertanyaan Bu Desi Iya, sebelum Ibu. Bu Desi melakukan proses coaching. Iya Ibu. Pertanyaan saya pertama yaitu kompetensi apa yang Ibu Desi ingin kembangkan dalam proses coaching? Kompetensi yang Desi ingin kembangkan, yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan dengan aktif, yang ketiga membuat pertanyaan yang berbobot nantinya di saat coaching Ibu. Ya. Kemudian bagian apa yang lebih spesifik yang ingin Bu Desi kembangkan? Bagian yang lebih spesifik yang Desi ingin kembangkan, mendengarkan dengan aktif dan membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot nantinya Ibu. Kemudian yang ketiga, indikator tercapaian dan tujuan pengembangan apa yang ingin Bu Desi? Indikator pencapaian yang akan dikembangkan yaitu Desi ingin dari pertanyaan-pertanyaan berbobot yang Desi munculkan di saat coaching menemukan solusi-solusi terhadap permasalahan yang akan dibicarakan nanti gitu Ibu. Bagus sekali ya Bu Desi dari indikatornya. Jadi nanti Bu Desi selama proses coaching saya akan berada di antara Bu Desi dan Bu Wita ya. Iya Ibu. Ya, silakan Bu Desi boleh melakukan proses coaching dan panggil Bu Witanya. Baik Bu, terima kasih. Ya. Iya Ibu. Assalamualaikum Ibu Wita. Waalaikumsalam Ibu Desi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabarnya baik. Ibu bagaimana? Alhamdulillah sehat Ibu Wita. Alhamdulillah. Iya. Tadi Ibu Wita cari Ibu ya? Ya, saya tadi cari Ibu, saya mau ada yang mau dibicarakan sama Ibu. Menarik sekali. Kira-kira apa ya mau dibicarakan hari ini? Ya, saya mau bicarakan tentang permasalahan saya dengan siswa di dalam kelas Ibu. Oh gitu, permasalahan siswa di dalam kelas. Iya. Jadi kira-kira tujuan Bu Ita ingin mengangkat permasalahan siswa itu apa ya? Saya ingin bicara dengan Ibu, Ya. mana tahu nanti saya mendapatkan solusinya. Soalnya saya lagi bingung bagaimana cara menghadapi anak tersebut. Oh gitu. Kira-kira identifikasi masalah apa ya terhadap anak yang tidak percaya diri itu yang Bu Ita temukan? Ya Bu, ceritanya seperti ini. Ya. Saya mempunyai anak satu Ya. ya. Saya lihat, saya kan mengamati, kita kan dalam program assessment sesuai dengan bakat minat ini Bu. Jadi salah satu dari anak ini saya lihat gitu ya Bu, dia punya bakat, Ya. tapi dia tidak mau tampil. Lalu saya carilah informasi tentang anak ini gitu kan. Dan juga berbicara dengan orang tuanya. Saya rasakan anak ini bakatnya dari segi musik gitu ya Bu ya. Oh gitu Tapi ya. dia nggak mau tampil. Kenapa? Padahal yang lain itu walaupun suaranya nggak bagus atau gimana, dia tampil gitu dengan senang hati. Dia malah diam saja, padahal dia bisa gitu. Oh gitu. Lagian saya dengar juga orang tuanya juga punya basic di sana gitu kan. Kenapa anak ini tidak mau memanfaatkan fasilitas yang ada? Kebetulan dia juga mempunyai bakat di sana gitu. Oh gitu. Dia bingung Ibu, jadi setiap ada penampilan seni dia tidak mau, seolah-olah dia tuh takut aja gitu. Terus bingung jadinya Ibu gitu kan, gimana ya cara meningkatkan percaya diri anak ini padahal dia bisa gitu. Oh gitu. Jadi kira-kira Bu Ita perubahan apa yang diinginkan terhadap anak itu gitu? Ya, Ibu juga ingin ya Bu ya, dia ini bisa menampilkan bakatnya. Mana tahu nanti dengan bakatnya dia bisa menjadi orang sukses nanti kelaknya gitu Bu. Kan bagus juga kalau kita latih dan kita tuntun dia dari kecil sesuai dengan kodratnya gitu ya Bu ya. Jadi inginnya nanti gimana ya cara menumbuhkan rasa percaya diri anak ini gitu. Gitu. Kira-kira rencana Bu Ita apa ya terhadap anak ini? Gitu? Ya tadi udah diselusuri ya Bu ya, tapi
tapi bingung jadinya gitu Ya. kan, gimana ya bagusnya caranya gitu kan, jadi mikir-mikir makanya mau ketemu sama ibu gitu Ya. kan. Kira-kira gini Ibu, kalau kita berkomunikasi dengan orang tuanya gimana itu Bu? Menurut Ibu? Oh, luar biasa sekali, sangat bagus. Iya. Ya, rencana ibu kita gini Bu, berbicara dengan orang tuanya gitu Ya. kan, apa sih latar belakang yang menyebabkan anak ini tidak percaya diri. Iya. Jadi supaya padahal waktu itu udah itu Bu, udah bicara juga sama orang tuanya, Iya. katanya dulu ini anak pernah tampil, sering tampil Ibu Juta katanya, tapi semenjak dia diketawain sama teman-temannya, Gitu semenjak ya. itu dia tidak mau lagi tampil gitu, sampailah akhirnya dia tidak mau lagi Tampil lagi belajar ya. lagi Mau di belajar rumah, lagi. padahal dulu tuh dia sering belajar, akhirnya dia bisa katanya gitu. Tapi Gitu. sering diketawain, jadi dia nggak mau lagi. Jadi kalau untuk tampil itu udah malas aja dia jadinya dulu. Oh gitu ya. Jadi intinya anak ini udah nggak mau tampil karena teman-temannya sering menertawakan dia. Gitu. Iya, Jadi rencana Bu Ita yang lakukan tadi mau udah berbicara sama berdiskusi orang dengan tua. orang tuanya. Iya. Kira-kira strategi apa lagi yang Bu Ita lakukan untuk anak ini lebih percaya diri? Kira-kira seperti apa? Jadi ibu, saya coba ini ya, Iya, coba berbicara dengan anak ini. iya, Ibu dengar dulu kamu pintar nyanyi, Iya. pandai mainkan alat musiknya. iya, Kenapa tidak lagi nak? Gitu. Iya. Dia diam-diam aja gitu. Gini aja lah, ibu pengen lihat deh, lihat kamu menyanyi lagi. iya. Bisa nggak? Cobalah. Teman-temannya pernah lihat, ibu tanya sama teman-temannya, Iya. kamu pernah nyanyi, teman-temannya pernah lihat, ibu belum Iya. pernah lihat lagi. Iya. Ayo lihatin ke ibu pengen lihat ibu nyanyi deh. Jadi mungkin dengan memberikan suatu harapan supaya mau lagi, kayak Motivasi memberikan lagi ya. kepercayaan Iya, gitu kepercayaan. ibu. Iya. Lalu setelah itu akhirnya dia mau Bu, akhirnya Alhamdulillah dia mau. gitu. Dia bilang, jadi kami kan konfirmasi juga sama orang Iya. tua, jadi pengennya seperti itu Bu. Terus mana ya caranya lagi ya supaya otomatis tuh ada event-eventnya gitu Bu, ada kegiatan-kegiatan Iya. untuk menunjukkan bakat minat. Iya. Gimana itu Bu, nanti anak saya tampilkan setiap penampilan bakat minat gitu Iya, ya. iya, iya. Jadi saya Yang ada saya di minta sekolah anak, ya. iya, saya kan itu kegiatannya hari Sabtu. Iya. Jadi saya mau nampilkan anak saya ini. Iya. Tetapi sebelum anak ini tampil, saya mau ngomong dulu sama anak, saya mau ngomong sama guru-guru yang lain juga Bu, boleh nggak Bu gitu. Soalnya gini, nanti kalau ada anak saya tampil, nanti nggak ada yang menyalahkan dia gitu. Oh gitu ya. Jadi biar dia lagi semangat lagi, lalu ketika dia tampil diapresiasi gitu ya. Oh, Jadi bagus biar sekali. dia semangat ya. Oh. Boleh nggak Bu nanti saya atau apa Ya. ibu yang memberitahukan kepada rekan-rekan guru di saat rapat nanti, ketika anak ini tampil nanti gurunya itu Juga ikut memberi apresiasi ya. dan dia memberitahukan kepada anak didiknya nanti siapa yang tampil nanti diapresiasi, Iya, dan tidak tidak boleh ada yang ditertawakan menertawakannya, temannya. apalagi Iya, membullyingnya gitu. Iya, Bu. bagus sekali itu. Gimana itu ibu? Boleh nggak Bu? Nanti saya minta seperti itu. Oh ya, nanti ketika rapat ibu akan coba tekankan kepada teman-teman rekan Untuk sejawat memberitahukan untuk ya, anak-anak didiknya yang di kelas gitu. iya ya. anak di kelas yang lain tidak memberi respon yang negatif terhadap Iya. temannya yang saat Iya. tampil gitu, tapi memberikan respon positif ya. Iya. Jadi semuanya mau tampil ke Iya, jadi dia depan, menimbulkan Res- semangatnya dia semangat lagi yang baru gitu ya. kan. Iya. Jadi saya juga ibu kan mengcover juga teman-teman yang lain, saya Iya. ajak berdiskusi juga anak-anak di dalam kelas. Kebetulan yang anak yang bersangkutan ini nggak ada. Jadi saya ngomong berdiskusi lah gimana gitu kan. Kalau namanya juga saya memberikan nasihat juga ibu ya, kalau namanya kamu menertawakan kayak gitu namanya membuli dan efeknya jauh sekali. Teman kamu coba lihat yang awalnya dia
mau tampil dia tidak mau lagi tampil gitu kan, itu namanya kita berdosa kan. Saya nasihatin anak itu dimana kita putus mata rantai dosa ini supaya Vicky-nya mau lagi tampil dan mau lagi ikut dengan orang tuanya sambil bantu-bantu orang tuanya. Mudah-mudahan dia jadi anak yang sukses dengan bakat yang dia miliki. Jadi saya manage juga sih siswa saya gitu Bu. Nanti kalau Vicky-nya namanya kebetulan Vicky ya Bu, nanti kalau Vicky-nya tampil nanti kita semangat, kita berikan tepuk tangan yang sangat meriah ya gitu kan, sebagai memutus mata rantai dosa, karena itu termasuk dosa juga nak, karena udah membuat temannya nggak mau tampil gitu. Jadi nggak mungkin dong Bu, saya cuman anak didik saya saja, sementara ada lagi kelas-kelas lainnya. Jadi itu makanya saya minta guru-guru lain juga memberikan apresiasi agar dia semangat. Itu rencananya. Luar biasa sekali ya rencana aksinya Bu Ya, Bu. Wita. Kasih, Berpihak Bu. dengan kemudian berkolaborasi dengan teman-teman, berkolaborasi dengan murid-murid. Kemudian menekankan kepada murid-murid nanti kalau siapapun yang tampil tidak boleh ada pembulian, tidak boleh ada respon negatif, ya Iya. kan? Ya itu bagus. Itu luar biasa, itu sangat mendidik sekali. Nah, kira-kira Bu Wita, kapan ya rencana aksinya pasti dilakukan untuk penampilannya ini? Ya itu Bu, kan sebelumnya udah dikasih tahu, tapi kan untuk supaya jangan kaget anaknya, jadi dikasih aba-aba lah gitu ya Bu. Rencananya saya mau menampilkan anak ini di hari Sabtu. Oh, di hari Sabtu ya. Sabtu depan. Jadi anak ini bisa berlatih dengan sungguh-sungguh seperti itu. Oh gitu. Baik Bu Ita, kayaknya ini udah panjang lebar ya perbincangan kita hari ini, dan sangat menarik sekali. Ini kayaknya udah sesi terakhir ya. Iya Bu. Ibu doakan ini semoga lancar rencana aksinya. Kemudian anak apa namanya anak tadi? Vicky Vicky namanya. nanti mau tampil ke depan dengan percaya diri, dan semoga tidak Vicky saja yang mau seperti ini, Iya. akan melahirkan Vicky-Vicky yang lain yang mampu ke depan untuk Iya, tampil ya kan Iya Ibu betul. ya. Jadi nggak ada lagi Vicky Yang pemalu gitu. yang pemalu, yang Yang nggak mau tampil pendiam. karena Iya. diketahui temannya. Ayo. Sukses selalu Bu Wita. Iya Bu. Terima kasih atas perbincangan kita hari ini. Saya tunggu hasil dari rencana aksinya ya. Kita akan ketemu lagi minggu depan bagaimana hasil rencana aksinya ya. Terima kasih Bu Wita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Bu Desi, alhamdulillah ya. Iya Ibu. Tadi Bu Desi sudah melakukan proses coaching dengan Bu Wita. Iya Ibu. Alhamdulillah tadi prosesnya sangat menyenangkan, dan sangat diskusinya sangat lancar gitu. Alhamdulillah. Ya, saya juga melihatnya juga sangat bagus sekali. Jadi ada beberapa yang ingin saya tanyakan kepada Bu Desi. Iya. Bagaimana yang Bu Desi lakukan tadi pada saat coaching? Apa yang Bu Desi lakukan? Apakah sudah sesuai dengan alur peta atau bagaimana? Mohon dijelaskan. Iya Bu, dalam proses coaching tadi saya sudah melakukan sesuai dengan alur peta. Yang pertama menentukan tujuan masalahnya, kemudian mengidentifikasi masalahnya, kemudian menentukan rencana aksinya dan tanggung jawab. Alhamdulillah ya Bu Desi. Di sini saya ada beberapa catatan hasil observasi Iya Ibu. dari kegiatan Bu Desi tadi. Jadi saya melihat dari kegiatan coaching yang Bu Desi lakukan tadi, Iya. itu alhamdulillah sudah sesuai dengan alur peta Iya. dan permasalahannya intinya, kemudian bagaimana solusi. Iya. Cara Bu Desi untuk membimbing coaching sangat bagus sekali. Iya. Terima kasih Ibu. Iya, sama-sama Bu Desi. Kemudian kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bu Desi kembangkan setelah melakukan proses coaching tadi? Kompetensi yang kompetensi yang Desi ingin kembangkan lagi yaitu membuat pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi, kemudian mengajak coaching mencari strategi-strategi lagi untuk menyelesaikan masalahnya gitu. Iya.
Mudah-mudahan apa yang Bu Desi rencanakan ke depan untuk proses coachingnya akan lebih banyak. Iya, iya. Ya, mungkin itu saja Bu Desi dari saya sebagai observer ada proses coaching Bu Desi kali ini. Iya, Ibu. Ya, terima kasih Bu Desi. Iya, sama-sama, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.